Malam Bandung. Oke, senang sekali bisa berbicara di kota yang sudah lama saya sangat cintai ini, karena saya memulai bisnis ini dari kota ini. Gimana kabarnya habis konferensi? Kesannya setelah konferensi gimana Bapak Ibu? Luar biasa. Apa? Anda udah lihat satu konferensi yang terbesar, satu konferensi yang Tianxi adakan dan sampai masuk Muri Bapak Ibu. Kemarin kalau Anda perhatikan itu ada Muri. Dan Tianxi itu memecahkan rekor sebagai MLM yang bikin konferensi dengan masa terbesar. Aplaus dong buat Tianxi Bapak Ibu. Anda kebayang sudah banyak sekali MLM di Indonesia dan sudah puluhan, dan mereka juga sudah lama. Artinya mereka sudah puluhan tahun. Tianxi baru masuk di sini 2001 Bapak Ibu. Tapi bisa bikin rekor sebagai yang membuat konferensi dengan masa terbesar. Saya kira ini orang luar akan lihat Bapak Ibu. Setelah acara itu banyak mata yang akan lebih terbuka. Jadi Anda akan lebih mudah memprospek orang-orang. Oke? Nah, Anda yang hadir ke konferensi kemarin pernah kebayang nggak sih dalam hati Anda konferensi berikutnya atau konferensi berikutnya lagi Anda bisa naik panggung Bapak Ibu? Pernah kebayang nggak Bapak Ibu? Pernah memastikan nggak dalam hati Anda bahwa Anda suatu saat bisa naik panggung? Atau begitu Anda masuk ke stadion, Anda ngelihat puluhan ribu orang, hampir 100 ribu, Anda pernah kebayang nggak satu blok aja itu grup Anda semua? Atau setengah stadion itu grup Anda semua? Oke? Anda mesti punya visi sebesar itu Bapak Ibu. Saya kalau dengar cita-cita Pak Luis zaman dulu, dari dulu beliau sudah yakin bahwa Tianxi akan besar. Bahwa suatu saat, suatu hari pasti dia akan naik panggung, dan suatu hari banyak grupnya yang naik panggung. Keyakinan itu Bapak Ibu. Dan selama kita jalankan, pasti sampai nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau Anda jalankan serius, konferensi depannya Anda mungkin dapat. Kalau Anda nggak dapat, masih ada konferensi berikutnya lagi. Anda kerja keras, konferensi berikutnya lagi. Anda belum dapat lagi, konferensi berikutnya lagi Anda kejar. Anda belum dapat, kejar lagi konferensi berikutnya. Anda belum dapat lagi, kebangetan. Enggak, artinya kalau Anda serius, saya yakin 2-3 tahun dari hari ini, orang yang baru join pun punya kesempatan untuk naik panggung, dihargai sebagai pemenang di panggung internasional. Oke? Nah, saya tahu Anda menjalankan bis ini itu punya visi, punya tujuan, punya impian yang berbeda-beda, betul ya? Kita berangkat dari orang-orang yang punya background yang berbeda-beda. Mungkin ada seorang pekerja, mahasiswa, seorang profesional, seorang pengusaha, bahkan anak SMA. Background kita berbeda-beda. Tapi kita masing-masing punya impian. Biasanya orang menjalankan bis ini ingin membangun aset, betul nggak Bapak Ibu? Anda ingin suatu saat bisnis Anda tinggal jalan terus. Omsetnya puluhan miliar, penghasilan Anda bisa ratusan juta, bahkan miliaran dari bis ini. Walaupun Anda nggak terlibat, suatu saat Anda ingin seperti itu. Saya juga ingin seperti itu. Oke? Nah, makanya itu kita butuh Tianxi dan Unicorn. Kita butuh dua perusahaan. Oke? Di OPP sering dijelaskan, ini Tianxi, ini Unicorn. Ini supply, jelas mengirimkan barang, gaji pegawai, administrasi, pembukuan dan lain-lain. Lalu ada support yang menyediakan sistem. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Saya dulu pernah dengar cerita gini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita menjalankan bis ini, kita di Unicorn, kita masuk kuadran apa? Kuadran kanan. Yang apa judulnya? Business owner ya. Oke. Kalau tukang becak masuk kuadran apa? Kuadran kiri. Nah, sekarang gini, saya kasih gambaran. Kalau ada seorang tukang becak, yang tukang becak itu dia mengayuh becaknya, dia bekerja keras sekali, dia mengayuh becaknya setiap hari. Dan dia selalu menabungkan uang dari hasil dia mengayuh becaknya, setiap bulan ditabungkan. Sehingga suatu saat dia nabung berapa bulan, uang itu bisa dibelikan becak lagi, bisa dibelikan satu becak lagi. Terus dia panggil temannya, mau nggak kamu ngayuh becak ini, nanti kita bagi hasil. Oke, ini becak saya, kamu yang ngayuh, tapi kita bagi hasil, kamu juga dapat. Dia bilang temannya mau. Akhirnya dia ngayuh becak, temannya ngayuh becak, berdua. Terus mereka juga menabung terus, ditabung lagi bisa beli becak ketiga, dan diajak temannya lagi, temannya mau lagi. Terus begitu Bapak Ibu, tambah satu, tambah dua, dan perkembangannya itu eksponensial. Terus akhirnya dia punya ribuan tukang becak yang mengayuh, dan suatu saat dia nggak narik becak lagi, dia punya passive income. Bisa nggak kira-kira? Bisa juga. Jadi tergantung cara kerjanya. Oke. Nah, yang saya kasih gambaran gini, kita di bisnis ini kita sudah tahu ada Unicorn, ada Tianxi. Kita di kuadran business owner.
seperti yang Pak Heru bilang, kita di kuadran itu kalau kita mengerjakannya dengan cara membangun aset. Oke. Makanya Anda perlu dengar kaset membangun aset dengan OPP dari Pak Heru, juga yang dari Pak Naga tentang sistem unicorn. Anda perlu dengarkan terus supaya Anda paham. Yang penting adalah cara menjalankannya. Oke. Kalau orang menjalankan Tiansi door to door juga bisa. Bisa juga bintang 4 mungkin. Tapi nggak akan bisa menjadi passive income seperti itu. Nggak akan bisa punya jaringan yang akan jalan terus. Seperti Pak Luis, seperti Pak Naga, Pak Ferdinand. Nggak akan bisa seperti itu. Oke. Nah, di bisnis ini kita sudah tahu Pak Luis selalu mendengung-dengungkan 95% di impian kita. Betul ya? Sisanya teknis. Jadi memang betul 95% itu di dream kita. Makanya Anda perlu cari Bapak Ibu, cari alasan yang benar-benar bisa memotivasi Anda, yang bisa mengantongi ego Anda, yang bisa membuat Anda semangat berjuang di bisnis ini. Karena kalau Anda sudah punya impian, itu menjiwai dari langkah-langkah yang lain. Kalau impian Anda besar, Anda bikin daftar nama, Anda nggak pilih-pilih. Mau orangnya Anda takut, begitu nulis, Anda kan punya ya orang-orang yang begitu Anda tulis namanya udah, waduh ini mau nggak ya, takut duluan gitu. Tapi kalau Anda punya impian besar, Anda tulis semuanya. Pada saat mengundang juga seperti itu. Anda bisa dengar kaset Pak Luis yang sikap positif. Kalau Anda punya impian yang kuat, Anda yakin dengan diri Anda dan Anda yakin bisnis ini, Anda akan mengundang dengan semangat dan lebih gampang orang Anda undang. Demikian juga presentasi, demikian juga alat bantu. Kalau Anda punya impian kuat dan Anda yakin Anda berhasil dari bisnis ini, Anda nggak akan sayang-sayang beli alat bantu. Anda anggap itu investasi untuk impian Anda. Jadi yang penting kita di kuadran mana, apakah kita mengerjakannya dengan cara membangun aset. Oke, itu yang pertama saya akan sebutkan. Nah, alat-alat bantu unicorn banyak menyediakannya, termasuk exclusive meeting. Oke, saya lihat kalau dihitung-hitung 350-an lah atau 300 orangan yang datang ke acara hari ini. Nah, masing-masing kita yang datang ke sini, kita minimal presentasi berapa kali Bapak Ibu? 15 kali. Jadi kalau saya hitung-hitung, kita ambil minimumnya 15 dikali 300. Berarti 4.500 presentasi di Bandung pada bulan ini. Oke. Ini saya ambil minimum ya. Mungkin ada Anda yang presentasinya 30, 60, kita ambil minimum. Oke. 4.500 kali presentasi, kalau 20% gabung berarti 900 orang bergabung. Betul? Kalau saya hitung semua presentasinya one on one. Nah, nggak heran kalau grup Pak Luis besar. Karena grupnya beliau yang datang ke EM di Bandung aja bisa ratusan orang. Oke. Anda kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, syarat ini dibuat ada gunanya. Jadi Anda hadir ke sini, selamat Anda sudah hadir. Oke. Tapi gimana cara Anda bawa? Anda bawa grup Anda tanpa didiskon syaratnya. Minimal 15 kali. Kalau Anda punya 10 orang yang hadir ke sini, EM bulan depan, grup Anda sudah mulai berjalan, sudah mulai berkembang. Nanti bisa 12 orang, 20 orang, dan akhirnya ratusan orang juga. Oke, jadi pertemuan ini bersyarat dibuat ada gunanya. Oke. Saya bersyukur saya ditugaskan di sini dan saya selalu respect. Setiap saya berbicara di depan orang-orang yang sudah masuk ke pertemuan bersyarat, entah itu core meeting, entah itu exclusive meeting, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Karena saya tahu Anda nggak cuma ngomong doang. Banyak orang yang bilang, wah, sering nggak Bapak Ibu ketemu gini, begitu habis vision seminar, orangnya itu nangis-nangis, teriak-teriak, wah luar biasa di sini, saya pasti sukses Pak, saya yakin saya pasti sukses, gitu. Saya yakin saya pasti berdiri di panggung, saya yakin gitu. Sampai bubar pelukan, oke Pak saya pasti sukses. Dan itu pelukan terakhir Bapak Ibu bersama dia. Maksudnya besoknya dihubungin mailbox, diajak presentasi wasibuk, disuruh masuk ke EM, boro-boro ke EM, ke OPP Jajarang, ada aja alasannya, betul ya? Nah banyak orang yang seperti itu, yang saya bilang ngomong doang, ngomongnya aja mau sukses, tapi nggak ada actionnya. Nah Anda hadir ke sini, saya tahu Anda sudah melakukan actionnya, Anda sudah belajar di jalur yang benar. Kalau Anda bisa pertahankan dan bawa masa Anda, grup Anda ke pertemuan-pertemuan seperti ini, saya yakin Anda akan besar juga. Oke, suatu saat Anda akan jadi leader besar juga. Nah, hari ini, acara ini syaratnya presentasi. Kenapa presentasi? Karena ini presentasi ini kerja yang kelihatan, betul ya? Ada yang bilang presentasi tulang punggung, ada yang bilang apa jantungnya di bisnis ini, ada yang bilang nafasnya di bisnis ini. Pokoknya penting lah, pokoknya organ-organ penting gitu. Artinya presentasi itu penting. Tanpa presentasi grup Anda nggak akan kemana-mana, betul? Tanpa Anda melakukan banyak presentasi, grup Anda juga tidak akan berkembang. Oke? Jadi kerja yang kelihatan, yang sampai Anda keringetan, apa yang Anda melihat itu presentasi, yang paling kelihatan. Oke? Makanya unicorn menghargai presentasi, silver planner, gold planner, core meeting, semuanya syaratnya presentasi. Oke? Nah, saya akan kasih gambaran mengenai presentasi ini. Kalau
Pak Heru bilang di kasetnya, dan juga arti presentasi sebenarnya kan kita menjelaskan sesuatu, ya. Istilah santainya kita berkomunikasi dengan dia, ya, ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Nah, ternyata saya baca di banyak buku, di situ dibilang bahwa komunikasi yang efektif, komunikasi itu akan efektif, Bapak Ibu, ditentukan oleh berbagai macam hal. Oke. Dan 7% itu dari isinya. 7% dari isinya. Jadi Anda ngomong apa segala macam itu 7%. Terus 38% itu intonasi suara kita. Intonasi suara kita, naik turunnya, semangat dan lain-lain. Dan terakhir 55% yang terbesar adalah bahasa tubuh kita. Jadi kalau kita presentasi, hal yang menentukan berhasil atau tidaknya presentasi itu cuma 7% dari isinya. Ada yang bertanya, bener gitu? Bener gitu. Sisanya yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah excitement Anda, semangat. Pas presentasi keluar nggak semangatnya? Ini sorot mata Anda itu kayaknya menawarkan bisnis yang besar atau enggak gitu. Sorot matanya gimana ke dia? Berani nggak natap matanya bahwa ini bisnis bagus? Gitu. Intonasi Anda gimana? Maksudnya Anda ngomong semangat atau datar gitu. Oke. Kan beda misalnya gini. Oh, ini bisnisnya sangat luar biasa, Pak. Dengan ini bisnis sangat luar biasa, Pak. Beda kan Bapak Ibu? Oke. Intonasi itu sangat mempengaruhi. Oke. Walaupun kata-katanya sama. Oke, saya punya downline beberapa yang bilang, Pak, saya udah rekam waktu kemarin Bapak presentasi dan saya ikutin kata-katanya. Tapi kok orangnya adem ayem aja ya kalau saya presentasi gitu. Nah, mungkin bahasa tubuh kita, sikap tuh kita dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Semangat, gerak tubuh dan lain-lain. Nah, kalau kita ingat leader terbesar kita, Bu, Pak Louis Tendean. Begitu ingat nama beliau yang keinget apa, Bapak Ibu? Semangat, antusias, keyakinan. Mungkin Anda ketemu di mall atau Anda di pertemuan, beliau lewat di samping Anda, udah ke bawah semangat nggak Bapak Ibu? Ke bawah semangat. Oke, makanya Pak Naga bilang kalau yang melankolis itu belajarlah sama yang sanguin untuk gimana caranya bersemangat gitu. Kan di kasetnya dibilang seperti itu. Gimana caranya kok bisa berapi-api, bisa mempengaruhi orang, semangat. Itu penting Bapak Ibu. Oke. Nah, Anda kalau pernah dengar kasetnya Pak Naga yang terpenting impian, Pak Naga waktu di presentasi Pak Louis itu negatifnya luar biasa, betul nggak? Melihat ke atas dan segala macam, pokoknya nggak diperhatiin gitu. Oke. Tapi Pak Naga bilang gembok saya dibukain satu-satu. Jadi Pak Louis tetap semangat. Udah ditolak, tadinya kalau MLM nggak mau, udahlah udah sampai sini presentasi aja. Orangnya udah nggak merhatiin, di presentasi juga semangat dan akhirnya join. Sekarang orang itu penerima villa Bapak Ibu. Oke. Nah, Anda pernah nggak bervisi seperti itu, berpikiran sejauh itu? Anda ketemu orang negatif, udah Anda semangat aja, ini penerima villa nih berikutnya gitu. Walaupun dia ngeliat atas segala macam gitu. Jadi yang penting itu semangat kita awalnya. Oke, semangat, sorot mata, excitement Anda, bahasa tubuh Anda itu yang paling penting. Oke. Tapi ya kata-kata penting juga. Kalau Anda semangat gini tapi nggak ngomong apa-apa juga kan nggak ngerti orangnya kan, gitu ya. Jadi kata-kata penting juga. Oke. Nah, PD. Bahwa bisnis ini bisnis besar Bapak Ibu. Orang sudah melihat dan tahun depan, tahun-tahun ke depan orang tambah akan percaya bahwa bisnis ini bisnis besar. Oke. Nah, saya sedikit pernah baca di bukunya judulnya Psycho-Cybernetic karangan Maxwell Maltz. Itu ada disebutkan namanya visualisasi. Ini bisa Anda pakai juga, tapi konsultasikan lagi dengan upline Anda ya. Kalau Anda presentasi, Anda ngerasa mau presentasi gitu ya, Anda ngerasa takut atau gimana, Anda bayangin aja dulu. Jadi kita visualisasikan. Ada cerita di situ gini, ada atlet namanya kalau nggak salah balet yang di salju itu, saya lupa namanya apa. Tapi Olimpiade musim dingin itu ada satu orang yang juara, yang dapat emas dan indah sekali. Tariannya disertai musik, dia meluncur ke sana ke sini, semuanya terpana. Sampai semuanya itu melihat, wah luar biasa. Ini latihannya kayak gimana? Kok bisa seperti ini? Nah, akhirnya dia ditanya sama wartawan. Setelah selesai dia ditanya, dia bilang, ya setiap hari, bahkan tadi pagi saya latihan puluhan kali. Tadi pagi saya latihan puluhan kali di sini katanya. Wartawannya bingung, kok bisa di kamar ganti latihan? Orang ini nggak ada saljunya, orang di sini belum pakai sepatu. Ya, saya bayangin bahwa saya melakukannya dengan sempurna di pikiran saya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, karena pikiran kita, alam bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan kenyataan dan tidak gitu. Kalau Anda sudah membayangkan bahwa ini akan pasti bagus, hasilnya pasti sempurna, biasanya seperti itu. Dan Anda nggak punya ketakutan sama sekali. Oke. Nah, jadi sebelum ketemu orang, saya biasanya nanya dulu ke orangnya, ke
downline saya misalnya, Pak bantuin presentasi nih, ini direktur. Saya nanya dulu biasanya, orangnya kayak gimana, direktur apa, segala macam udah kebayang, saya tangkap dulu, saya bayangin, kira-kira ntar ketemu kayak gini, nanyanya ini, ya dibayangin aja. Tapi dibayangin yang bagus-bagus, gitu. Jangan yang jelek-jelek, ntar nggak jadi presentasi lagi. Oke, yang bagus-bagus. Dan itu biasanya kejadian Bapak Ibu. Hal-hal yang Anda pikirkan, yang bagus-bagus itu membuat Anda lebih pede. Oke, itu namanya visualisasi. Biasanya saya kadang-kadang pakai juga. Nah, di bisnis ini kita kan menawarkan, presentasi itu kan dalam rangka kita menawarkan bisnis ini ke orang lain. Kita mengajak, ayo kita sama-sama bangun aset, betul kan seperti itu ya. Nah, jadi dia akan melihat kita. Begitu dia bergabung, dia akan jadi bagian dari tim kita, betul. Begitu dia bergabung di bisnis ini, dia akan bekerja sama dengan Anda. Jadi dia melihat Anda juga. Makanya perlu yang namanya baju juga, pakaian rapi. Oke. Perlu juga nih pakaian. Oke. Ya pakaian bisnis. Kalau laki-laki, yang cowoknya ya pakai kemeja, celana kain gitu. Sepatunya yang rapi gitu. Kalau yang wanita ya pokoknya pakaian bisnis lah. Oke. Anda udah tahu lah pakaian bisnis. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, semua yang saya omongkan ini teknis. Yang lebih penting apa tadi? Bahasa tubuh, intonasi Anda, semangat Anda dan lain-lain. Dan Anda banyak melakukannya. Nah, saya ingat waktu zaman saya dulu mulai, saya dengar ceritanya Pak Louis Tendean. Pertama kali presentasi cuman pakai fotokopian brosur bahasa Cina. Anda kebayang nggak? Gimana bikin orang percaya bahwa itu bisa menghasilkan BMW? Cuman fotokopian buram seperti itu. Kalau bukan dengan semangat. Oke, sekarang kita udah lebih mudah. Nah, waktu saya mulai, cuman ada buku biru satu. Dulu disebutnya buku biru. Belum ada kaset dan lain-lain. Jadi, cuman ada buku biru. Dan waktu saya mulai, saya sama sekali nggak pernah menjalankan bisnis, apalagi bisnis yang seperti ini. Saya tuh nggak pernah punya kemeja, sejujurnya dulu. Kemejanya kemeja gunung semua, nggak ada kemeja rapi, celana kain tuh nggak pernah. Saya punya ini setelah saya menjalankan bisnis ini. Dulu rambutnya panjang segini. Cuma saya yakin dari awal saya di presentasi Pak Rizky, saya yakin ini pasti bisa dapat BMW-nya, pasti bisa. Oke, akhirnya saya presentasi aja. Saya jalan ya dengan setelan seperti itu, celana panjang, kadang robek-robek, pakai kaos. Yang ketawa sebagian tuh pernah ngalamin. Ya 2003 awal lah, itu awal-awal waktu itu kita mulai di geologi ITB waktu itu. Nah, waktu itu ternyata jalan juga grupnya berkembang juga karena saya semangat sekali dan orang-orang kepengaruh gitu. Saya ingat sekali dulu dari 60 itu hampir 40-an tuh gabung juga. Jadi kalau OPP itu udah kayak acara himpunan mahasiswa saya gitu, pakai jaket kuning gitu. Ingat sekali saat-saat itu. Nah, tapi sejalan dengan waktu saya ngelihat grup saya kok begini semua setelannya ya. Pokoknya kalau ada ke OPP gondrong itu grupnya Ruli, dibilang gitu. Terus nggak ada yang rapi, nggak ada yang pakai tas segala macam, nggak ada yang rapi. Tapi kan bisnis ini bagus produknya, mulai ibunya pakai dan segala macam, mulai berkembang heterogen. Dan begitu saya bantu orang-orang yang levelnya up, saya pernah bantu orang-orang habis acara keagamaan, pulang ibu-ibu gitu ya. Saya udah identifikasi, ini ada orang yang luar biasa, yang sangat mengerti bisnis ini dan udah bisnisnya udah besar segala macam. Keluarlah saya, set, gondrong, kaos dan segala macam. Ibu-ibunya ternyata pas saya presentasi nunduk semua Bapak Ibu, kayaknya takut gitu. Jadi waktu saya pikir, wah ini kayaknya untuk perkembangan bisnis saya mesti mau merubah penampilan gitu. Akhirnya ya demi impian saya mau berubah gitu. Oke. Oke. Nah, jadi pakaiannya pakaian bisnis. Saya sedikit kasih gambaran bahwa gini, yang penting adalah semangat Anda, excitement dan banyak yang Anda presentasi, tapi teknisnya juga perlu. Oke, kebayang nggak Anda ketemu direktur itu sebenarnya dia bakal positif, tapi begitu ngelihat Anda pakai celana pendek dan lain-lain atau pakaiannya kurang bisnis, itu tidak akan respect juga. Karena tadi saya bilang, begitu dia memutuskan join, dia akan join di tim Anda. Dia juga akan memilih upline-nya seperti apa nih. Mungkin dia tertarik sama bisnisnya tapi tidak tertarik sama Anda gitu. Kebayang nggak? Dia tertarik sama bisnisnya tapi kebayang, waduh kok saya jalin sama orang seperti ini, jadi nggak join juga. Oke, itu efek yang mungkin bisa terjadi. Oke, nah yang penting di bisnis ini Anda perlu pahami bahwa presentasi itu untuk prospeknya, jadi untuk dia. Setiap kali kita presentasi itu bukan untuk kita, tapi untuk dia. Oke, disebutkan di sini di buku banyak seperti ini. People don't care how much you know, until they know how much you care. Oke, jadi mereka nggak peduli sebenarnya. Anda mau bilang ini bintang 8 omsetnya berapa, atau BMW-nya warna Pak Naga tuh BMW-nya warna ini dan segala macam, nggak peduli. Sebelum mereka bisa masuk bahwa oh iya suatu saat saya bisa dapat BMW, suatu saat saya bisa jadi bintang 8 seperti itu. Oke. Nah,
Kita bisa masuk ke teknisnya Bapak Ibu. Nah yang pertama di teknis ini intinya gini, kalau Anda presentasi, kan sebenarnya poin pentingnya itu kita ngajak orang ke OPP, betul ya? Kita ajak dia untuk lihat OPP sebagai presentasi kedua, bagusnya seperti itu. Oke. Nah yang pertama kita bisa lakukan adalah opening. Opening ini kita ngobrol-ngobrol, biasa kan? Begitu ketemu kan nggak langsung gitu, masa ketemu oke Pak ini apa namanya kita bangun aset dan segala macam kan nggak nyambung gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol dulu. Ya tanyain aja soal family-nya, soal kayak kita prospecting aja Bapak Ibu. Kayak kita prospecting, jadi keluarganya, hobinya dan segala macamnya. Nggak usah terlalu lama, oke? Tapi yang penting Anda perlu tahu waktu opening ini dia bisa nggak dengerin presentasi, oke? Tapi juga jangan lama-lama ya. Kadang-kadang yang sanguin udah opening, ketawa-ketawa, suka terus udah setengah jam, sejam opening terus gitu. Begitu mulai presentasi, waduh saya mesti rapat nggak jadi presentasinya, oke? Jadi opening ini nggak terlalu lama juga. Intinya mencairkan suasana. Dan kita bisa lihat di opening ini dia siap menerima presentasi atau enggak, biasanya seperti itu. Saya pernah ke kantor waktu istirahat makan siang, itu janjian sebenarnya jam 12. Cuma karena rada macet, saya datang setengah 1. Pas ngobrol-ngobrol seperti itu, dia udah bilang, waduh ini udah setengah 1 ya, saya jam 1 kurang dipanggil bos nih, kayaknya ada trouble gitu, nggak bisa lama-lama nih, paling 10 menit gitu. Oke. Nah di seperti itu kalau saya pribadi, saya mendingan saya bikin janji lain lagi, tapi pakai postur gitu. Kan dia bilang, waduh saya nggak bisa nih, 15 menit lagi saya mesti dipanggil bos. Waduh, kebetulan Pak, saya juga sebenarnya jam 1 udah jadwal lain gitu. Padahal sih nggak ada sebenarnya gitu. Biar pakai postur gitu, kebetulan. Nah, kita ada proposal dalam bentuk kaset Pak. Ini Bapak bisa dengerin dulu. Kira-kira besok atau lusa siang bisa nggak ketemuan lagi? Kebetulan saya mau lewat daerah sini juga sih lusa siang. Kebetulan lagi gitu. Padahal sih nggak sebenarnya. Ya kan, tapi nggak bohong mau ke situ kan lewat daerah situ. Bener nggak? Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi pakai postur, nolaknya juga pakai postur. Jadi kalau nggak bisa dipaksa jangan masuk juga. Oke, kalau saya sih seperti itu. Yang Pak Heru bilang mungkin ya di kasetnya. Jadi kalau orang yang nggak siap nerima, Anda presentasi juga nggak akan masuk juga. Oke, jadi opening ini kita lihat kondisi dia seperti apa. 3 orang, 4 orang juga kita ajak ngobrol-ngobrol dulu. Nah kalau bisa pas ngobrol-ngobrol itu tanyakan tinggalnya daerah mana, gitu. Itu lumayan. Nanti ada gunanya di akhir. Jadi tanyain tinggalnya daerah mana Pak? Oh di Buah Batu gitu. Oh gitu. Nah setelah opening baru kita masuk. Oke Pak, bisa kalau home meeting kan bisa dibuka dulu atau kita mulai jelaskan soal prioritas. Oke. Nah prioritas ini biasanya sih saya menjelaskan gini, Pak setuju nggak? Yang namanya sukses itu artinya buat setiap orang beda-beda. Orang kan bilang oh iya. Biasanya saya openingnya gitu. Nah Anda konsultasi lagi ya kapten Anda. Nah saya bilang, tapi kan tiap orang punya prioritas. Betul katanya. Kalau bapak-bapak di sini kira-kira punya nggak? 2-5 tahun lagi prioritas. Orang kan digituin pasti, ya punya lah dan segala macam kan gitu. Nah saya cuma memastikan Pak, bahwa saya berbicara sama orang yang tepat. Saya gituin aja awalnya. Biar dia, oh iya saya orang yang tepat nih gitu. Oke, jadi digituin dulu. Nah, udah itu jelasin kan. Pengen punya usaha sendiri dan segala macam, bebas uang, bebas waktu, itu prioritas yang Anda sambil jalan gitu sebutkan. Nanti kelihatan kalau misalnya 2-3 orang Anda bisa tanya, kira-kira mau yang mana gitu prioritasnya. Oh saya pengen punya usaha sendiri, saya pengen punya ini. Jadi kelihatan Anda perlu tahu hot buttonnya di awalnya. Kalau bisa ketemuin hot buttonnya. Jadi ntar pas Anda presentasi, Anda kejar terus itunya. Kalau dari awal dia udah bilang, aduh saya capek nih. Sebenarnya nyari hot button gampang-gampang susah, karena kadang-kadang orang kalau dipuji itu keluar ininya. Misalnya orang di mana Pak kerjanya? Manajer. Oh, ayo batong Pak, manajer udah kaya pasti. Oh, enggak saya sibuk segala macam kan pasti gitu. Ya enggak? Kalau diangkat pasti dia, oh enggak saya mau sibuk segala macam, capek sih kerja. Nah, itu kan hot button. Kadang-kadang seperti itu. Oke. Jadi, misalnya dia pengen punya usaha sendiri, bebas waktu dan lain-lain. Oke, itu dibangun di prioritas. Nah, setelah masuk prioritas, kita akan jelaskan biasanya paradigma kerjanya. Ada 2 paradigma gitu. Umum dan sukses. Jelaskan umum gini, sukses gini. Oke. Biasanya saya nutupnya gini. Nah kira-kira Pak, untuk lebih memastikan rencana masa depan kita, Bapak pilih yang mana? Sebagian besar jawab apa Bapak Ibu? Aset ya. Sebagian besar jawab aset. Tapi ada juga yang jawab umum gitu. Kadang-kadang. Nah itu Anda nggak usah panik. Kadang-kadang saya lihat downline gini, Pak ini umum gini, sukses. Oh ini bagus gini. Bapak pilih yang mana? Saya sih umum, bingung jawabnya apa, lu bingung ngomong apa nih ya gitu. Harusnya nggak usah panik Bapak Ibu, Anda jelaskan lagi. Maksudnya gini loh Pak, kalau sukses, suatu saat Bapak tidak bekerja atau memutuskan untuk berhenti bekerja, tetap ada aset, sehingga rencana masa tetap pasti.
Kira-kira pilih yang mana Pak? Gitu aja santai. Oh iya ya benar ya, mendingan punya aset. Mungkin seperti itu jadinya. Oke, jadi jelaskan seperti itu. Lalu jelaskan Robert Kiyosaki-nya, konsep di cash flow quadrant. Rekomendasikan untuk baca bukunya. Ini salah satu buku terlaris di dunia. Saya bisa bilang seperti itu. Saya rekomendasi Bapak baca. Bisa dibaca sama Bapak. Oke. Nah itu untuk paradigmanya. Nah setelah itu kita jelaskan marketing plan. Oke, udah masuk ke personal franchise, Anda kerjasama dengan 2 perusahaan, bla 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 bla, marketing plan. Ini poin-poin pentingnya aja yang saya bahas ya, teknisnya. Marketing plan yang perlu kita jelaskan yaitu bintang nggak turun, omset akumulasi. Sebenarnya cuma itu yang perlu diingat prospek itu begitu dia pulang. Bahwa bintang tidak turun, omset akumulasi. Keanggotaan seumur hidup dan lain-lain. Banyak kan kelebihan kita. Kasih gambaran seperti itu. Dan biarkan dia yang menjawab. Saya belajar dari Pak Luis. Kita ajukan pertanyaan yang jawabannya kita atur. Kebayang nggak kira-kira Bapak Ibu? Misalnya gini, Pak, kalau misalnya ke bintang 3 ini akumulasi tanpa batas waktu. Kalau misalnya orang ini nggak punya duit, dia belanja hari ini 50.000, minggu depan 50.000, minggu depan 10.000. Kalau dijumlahin terus sampai nggak ke bintang 3? Orang jawab apa biasanya? Sampai. Kalau tanpa batas waktu nyampe nggak? Suatu saat ke bintang 3? Sampai. Jadi setiap orang bisa nggak ke bintang 3? Bisa. Berarti Bapak bisa juga ya, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi diarahkan gitu, biar dia yang jawab, gitu. Jadi sedikit komunikatif, tapi konsultasikan lagi ya dengan upline Anda. Nah, intinya saya selalu tekankan itu, bintang nggak turun omset akumulasi. Dan kita tekan hot buttonnya. Misalnya sudah sampai bintang 8, di sini kita bisa dapat 40 juta per bulan. Anda bisa dapat 40 juta per bulan. Gitu. Kira-kira kalau dapat penghasilan segini Pak, ini passive income lagi. Kira-kira prioritas yang Anda tadi punya, bangun usaha sendiri, bisa tercapai nggak di sini? Atau kalau prioritas jalan-jalan ke luar negeri, udah bisa belum jalan-jalan ke luar negeri? Orang kan bilang, oh iya ya, udah bisa. Jadi kena lagi hot buttonnya, seperti itu. Nah, terus rewardnya, Anda juga perlu bilang rewardnya, BMW, kapal pesiar, pesawat dan lain-lain. Oke. Di bisnis ini kita punya reward free. Anda perlu tekankan itu, free-nya itu, gratisnya itu, bukan mencicil gitu, free. Oke. Dan kalau orangnya enak ya, kalau orangnya nggak terlalu banyak, saya bisa ajak ngobrol. Ya saya sering lontarkan pertanyaan ringan, misalnya gini, Pak, kalau misalnya sampai Silver Lion, suatu saat Bapak dapat BMW Pak, pengennya warna apa? Gitu. Orang kan begitu, BMW, saya gini juga naik motor segala macam. Ya kalau dapat Pak, saya bilang, kalau misalnya suatu saat dapat pengen warna apa? Saya hitam bagus juga gitu. Nah, kadang-kadang orang tuh gitu loh. Jadi pengen tapi gengsi juga mau ngomongnya. Jadi biarin aja dia ngomong, hitam bagus juga. Jadi kan dia mau ngomongkan dia pengen BMW juga. Oke, di marketing plan itu aja simple. Bintang ngatur omset akumulasi. Nah setelah itu kita jelaskan perusahaannya. Gitu. Saya bangga sekali Pak bisa mewakili perusahaan ini untuk menjelaskan kepada Bapak. Gitu. Ini perusahaan besar sekali dan akan lebih besar lagi tahun-tahun ke depan. Bisa bilang seperti itu. Oke. Nah, terus setelah perusahaan, Anda bilang dulu pendirinya, Mr. Li Jinyuan. Ini orang terkaya kedua di Cina. Orang terkaya kedua di Cina. Jadi dari segi finansial dia kuat sekali. Terus dapat penghargaan dari PBB. Gini aja, misalnya di Indonesia ya, kita ngomong gini. Nah kalau pengusaha di Indonesia, kira-kira banyak gak yang dapat penghargaan dari PBB? Orang kan bilang, oh enggak. Nah Mr. Li ini dapat Pak. Jadi dia orang yang diakui secara internasional. Bisa seperti itu. Ya tambahan-tambahan aja, supaya orangnya lebih yakin. Nah setelah itu bisnis outline-nya, jadi perkembangan perusahaannya. Berdirinya baru 92, 95 menjadi network marketing atau MLM. Kadang-kadang orang kan malu ngomong MLM. Kalau saya malah saya balikin. Ini 95 jadi MLM. Justru Pak saya bersyukur jadi MLM. Jadi saya bisa ikut kerjasama. Kalau enggak saya nggak bisa. Kalau enggak saya nggak bisa dapat BMW. Gitu. Jadi orang oh iya ya syukur jadi MLM-nya kalau enggak bisa gitu kan. Jadi kita yang ngarahin dia Bapak Ibu. Nah habis itu ekspansi 6 tahun 180 negara dari 98 ke 2004. 180 negara dalam waktu 6 tahun. Kira-kira cepat atau cepat Pak? Oh iya cepat gitu, seperti itu. Jadi perlihatkan bahwa bisnis ini benar-benar perkembangannya luar biasa. Oke. Nah setelah perusahaan, Anda juga bisa bilang government to government-nya ya. Jadi masuk suatu negara, pendekatannya government to government. Kita masuk ke produk. Produk kita itu produk Cina 5.000 tahun. Gitu. Bisa bilang seperti itu. Itu yang perlu Anda tonjolkan di produk. Produk yang dari negara yang sudah terkenal soal suplemen, soal makanan kesehatan, soal resep-resep tradisional. Sudah terkenal. Jadi kita produk terbaik dari negara terbaik. Kalau Pak Luis bilang best of the best, gitu kan. Setelah itu kalsium, Anda perlu jelaskan. Saya biasanya bilang gini, Pak,
kalau lihat iklan di pasaran, sekarang banyak nggak iklan kalsium? Banyak. Berarti kan lebih banyak yang concern soal kalsium kan? Iya, dia bilang. Berarti pasarnya nggak akan mati, Pak. Nah, kita tinggal lihat keunggulannya. Nah, keunggulannya dilihatin. Itu yang 95% alami dan lain-lain. Oke, lalu produknya. Tapi yang penting kalau ini waktunya nggak terlalu panjang, Anda kesaksian di produknya. Jangan lupa Bapak Ibu, kesaksiannya. Anda bilang, ya kalau nggak punya kesaksian makanya datang ke OPP. Anda bisa copy kesaksian di depan. Ada orang sembuh pakai ini, Anda cerita aja. Kemarin Pak di pertemuan OPP, sekalian promosi. Ada orang yang sembuh dari ini, Bapak besok bisa lihat di OPP. Promosi OPP juga di sini. Oke, itu di produk. Nah setelah produk, setelah orang melihat, oh iya produknya bagus, sistemnya gampang. Tapi kita di sini bangun aset. Cuma gimana caranya? Kan orang bisa bertanya-tanya. Saya sih kan nggak bisa ngomong, saya kan temannya dikit dan segala macam. Biasanya seperti itu. Nah jelaskan unicornnya dan jelaskan bahwa di sini latar belakang tidak penting. Yang penting kita melakukan cara-cara yang sederhana, Pak. Ada langkah kerjanya 7 langkah dijelaskan di OPP. Dan selalu kembali ingatkan dia ke impiannya dia. Ingatkan dia ke impiannya dia. Dan intinya presentasi ini untuk dia gitu, untuk prospek-prospek Anda. Nah itu kira-kira teknis-teknisnya presentasi seperti apa. Dan Anda bisa ngelihat kalau orangnya sudah nanya-nanya soal produk atau kebetulan di keluarganya ada yang punya penyakit dan lain-lain, itu biasanya langsung bisa di closing, betul nggak? Sering juga karena kita produknya kan bagus dan kita benar-benar berkualitas dan kita marketingnya gampang sekali. Dan orang juga ngelihat kalau join nggak ada ruginya, nggak ada tutup poin, keanggotaan seumur hidup. Saya kalau orang udah nanya-nanya macam-macam ini gini, saya punya anak saya sakit ini, ya udah ibu coba aja, mau bintang 2, bintang 3. Kadang-kadang seringnya closing juga gitu. Tapi yang Panaga bilang kan 10, 80, 10. Mungkin 10% orang langsung join dan 80% itu mikir-mikir. Oke, nah makanya perlu follow up, perlu bikin janji follow up. Jangan lupakan yang terakhir itu, bikin janji buat follow up. Tadi kan di awal saya bilang, kalau bisa tanya rumahnya di mana, daerah mana, misalnya di Buah Batu. Nah begitu selesai, dia bilang mau pelajari dulu. Kalau saya biasanya pinjamkan kaset NetP yang NPU sama proposal bisnis supaya bisa baca-baca plus dengar kasetnya. Nah gunanya tadi nanya alamat gini Bapak Ibu. Misalnya Anda besok malam itu masih kosong jadwalnya, Anda buka agenda, wah kebetulan nih Pak, besok malam Bapak ada waktu nggak? Ada di rumah nggak? Ada sih katanya. Nah gini Pak, Bapak kan pelajarin dulu. Nanti setelah dipelajarin saya yakin Bapak ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Nah kebetulan Pak, saya besok malam mau lewat daerah Buah Batu nih. Gimana kalau saya sekalian mampir? Kebetulan lagi kan, gitu. Jadi kita nggak murahan gitu kesannya. Jadi makanya nanya alamat di awal tuh ada gunanya sedikit supaya bisa bilang seperti itu. Oke? Nah itu untuk teknisnya. Dan presentasi kan ada one on one, home meeting, ada kita undang langsung ke OPP. Oke? Sebenarnya yang tadi saya bilang, yang penting itu bukan teknisnya. Teknis akan mengikuti. Maksudnya kualitas Anda itu tergantung kuantitas Anda, betul? Presentasi Anda yang pertama dengan yang ke 100 beda nggak kira-kira? Bagusan yang mana? Ke 100 ya, bagusan ke 100 pasti. Dengan ke 500 pasti bagusan ke 500. Kenapa? Karena sudah semakin terbiasa. Oke. Nah kalau one on one ini biasanya kita lebih fleksibel. Nah saya akan sedikit cerita pengalaman-pengalaman saya yang mungkin bisa Anda ambil sebagian ilmu-ilmunya. Oke. Nah saya pernah gini, lagi naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Itu rekan saya di sebelah sana, jadi nggak kenal sebenarnya, saya duduk di sebelah sana duduk. Itu saya lagi stres sebenarnya, sedikit ada masalah keluarga. Jadi lagi malas prospecting, lagi malas senyum, pokoknya lagi malas aja saya lihat jendela gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen nengok yang di sana senyum, saya buang muka lagi. Terus lihat sana senyum, ya senyum lagi, pengen di prospek nih orang saya bilang gitu. Akhirnya bener, akhirnya senyum, kenalan, di presentasi langsung di kereta. Kan Jakarta Bandung lumayan 3 jam, sempet lah itu langsung presentasi. Waktu presentasi itu kereta itu sempat mati lampu Bapak Ibu. Jarang-jarang kereta mati lampu, pakai lilin presentasinya. Jadi pakai lilin presentasi pakai flip chart gitu. Tapi nggak tahu kenapa join juga sampai Bandung, dia bilang ya udah besok deh saya mau coba produknya, mau bintang 2 katanya. Nah maksud saya gini, kadang-kadang kita lagi bad mood, kita lagi nggak enak gitu, suasana hatinya lagi males lah segala macam. Tapi di sebelah ada prospek bagus gitu, ada orang-orang yang siap join. Kenapa nggak kita sikat aja gitu loh poinnya. Oke. Banyak cerita-cerita one on one. Saya pernah dulu pertama kali saya dapat downline itu dari rumah sakit. Saya dengar teman saya sakit, saya nengokin ngobrol-ngobrol, ini ada produk bagus nih gitu. Gimana ya, nanti aja deh begitu bisa keluar nggak? Ya besok mau keluar tapi mesti bed rest lama di rumah. Ya udah ntar di rumah di presentasi. Akhirnya kita jelaskan langsung beli produk.
Jadi kadang-kadang kita dengar orang sakit dan segala macam, bukan kita ngambil keuntungan Bapak Ibu, bukan ya. Tapi maksud saya, niat saya di hati itu baik, bahwa saya mau nolong orang. Kalau sakit pakai produk ini sembuh, kita nolong nggak kira-kira? Nolong juga. Jadi seperti itu mikirnya, bahwa kita menawarkan sesuatu untuk dia, memberi peluang untuk dia. Oke? Nah, terus saya juga pernah gini, saya punya tante, itu temannya ayah saya, teman lama. Saya kontak, saya bilang, tante, saya mau main ya ke rumah gitu. Mau ngapain? Ya mau ngobrol-ngobrol, sekalian saya lagi ngejalan bisnis nih gitu. Nanti saya mau jelasin deh ke tante. Oke, katanya. Oke, main aja katanya. Sampai deh ke rumahnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu, dia baru langsung bilang gini, kamu mau nawarin apa? MLM ya? Langsung bilang gitu. Saya bilang, iya tante dengerin aja, nanti gini segala macam. Oke, katanya udah. Saya keluarin flip chart. Kadang-kadang kan flip chart setelah presentasi lupa dibalikin lagi. Ada gambar singanya gitu kan, pas dikeluarin, wah Tianxia katanya. Saya kaget juga, kok tahu gitu. Tianxia katanya, saya udah tahu, tante udah tahu, ini cerita macam-macam. Wah, terus, nih bentar ya, dia keluar dari ruang tamunya. Tiba-tiba balik, bawa kalsium 1 sudah berdebu. Ini lihat, udah expire nih, nggak pernah dipakai dan segala macam gitu. Oh, udah tahu kalau Tianxi gitu. Akhirnya saya ingat kata Pak Naga. Yang Pak Luis bilang, ya udah sampai sini cerita aja. Saya bilang gitu aja. Ya tante saya udah jauh-jauh ke sini. Udah deh saya cerita aja. Ya udah cerita aja semangat. Nggak tahu kenapa setelah presentasi join lagi bintang 2 beli kalsium lagi. Padahal kalsiumnya udah bulukan di situ. Oke. Jadi kalau ketemu seperti itu Anda mundur apa maju gitu loh. Kalau orang udah bilang udah tahu Tianxi, produknya udah expire, apa ya udah deh. Kalau gitu saya cari yang lain aja gitu. Apa seperti itu apa Anda tetap maju? Siapa tahu dia punya saudara yang calon diamondnya Anda, calon bintang 8-nya Anda. Ya mikirnya positif aja Bapak Ibu. Oke. Nah, saya juga pernah dari awal ya waktu saya menjalankan bis ini, saya tuh nggak kenal takut. Itu karena bawaan dulu gitu ya. Saya naik gunung segala macam nggak takut. Resiko-resiko yang menurut orang berbahaya itu saya nggak takut. Dari awal pun jalankan bis ini saya nggak takut ketemu prospek seperti apapun. Oke. Saya waktu itu pernah presentasi ayahnya teman saya di Cilandak. Itu punya perusahaan sudah sangat sukses. Waktu masuk ke rumahnya, Anda bayangin nggak? Itu ada 10 mobilan gitu parkir. Saya kira tamunya, ternyata mobilnya dia gitu. Masuk lagi, itu turun tangga. Nah di sininya di bawah tangganya itu fitness center. Itu di rumah masih fitness center. Terus maju lagi situ ada kolam renang, jacuzzi dan lain-lain. Terus ruang keluarganya itu TV-nya segede gini, kayak layar di OPP gitu. Saya waktu itu masih bintang 5, cukup ini juga. Ini mau nggak ya ditawarin, saya bilang. Bonus saya masih jutaan waktu itu, masih 10 juta juga belum, masih bintang 5. Mau nggak ya ditawarin? Tapi akhirnya saya bilang ya udah sampai sini. Saya bilang saya nggak takut gitu, sikat aja. Toh niatnya nawarin sehat, nawarin sejahtera. Oke, akhirnya saya presentasi aja dan positif dan beliau bilang ini bagus nih buat pengembangan pribadi nih. Bagus nih dek, ya kan gitu. Waktu itu kan masih mahasiswa banget gitu ya setelannya. Ini bagus nih dek, buat pengembangan pribadi. Kalau dijalanin pasti nanti bagus perkembangannya. Kalau produknya bagus pasti jalan. Nah, setelah itu saya makin yakin bahwa orang sukses itu punya sikap positif, betul nggak? Jadi kalau kita ditawarin sama downline saya, kalau saya ditawarin sama downline saya, Pak presentasi SP11, ini pengusaha Pak direktur, SP12, saya malah tambah senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau orang sukses biasanya dia positif. Kalau nolak pun dia nggak akan nyakitin, betul nggak? Oke, SP-nya 14, nah saya seneng kalau ada gitu ya, nggak ada. Nah kebalikannya, Anda pernah juga nggak presentasi masuk gang atau orang-orang yang SP-nya rendah gitu ya, SP4, SP5. Nah itu orang-orang seperti itu biasanya, yang nggak selalu, tapi biasanya malah mereka nggak terlalu positif sikapnya. Saya pernah juga presentasi masuk gang. Udah masuk gang, kiri lagi, gang lagi, dibilangnya gang ginggung genggong, gang ginggung genggong gitu ya. Nah, udah masuk di presentasi, dia bilang, wah ini mah saya mah sibuk, suami istri kerja susah. Ini mah yang cocok kalau ibu-ibu nggak kerja. Saya bilang, emang saya terlihat seperti ibu-ibu gitu? Sialan, saya bilang gitu kan. Tapi dan dia bilang, oh ini kalau ini nggak cocok, kami sibuk sekali, kami nggak bisa dan segala macam. Kata Paulus SMS, sibuk miskin sombong. Tapi nggak masalah, Bapak Ibu. Dalam hati saya tahu gini, saya selalu nanamin gini, nggak masalah dia sombong, karena kan dia nggak punya harta apa-apa yang bisa disombongin selain kesombongan dia, kan gitu. Jadi wajar kalau sombong gitu. Kalau orang udah sukses kan nggak perlu sombong, betul nggak?
Oh, diam-diam aja orang udah lihat, wah udah sukses, rumahnya gede dan segala macam. Kalau rumahnya kecil, terus rumahnya 4L gitu ya, tahu nggak 4L? Lu lagi gitu, ketemu terus gitu. Nah itu dia mesti sombong, karena nggak punya apa-apa yang buat disombongin. Jadi nggak apa-apa lah disombong sama orang seperti itu. Jadi memang kadang-kadang gitu, kalau orang sukses dia lebih positif sikapnya terhadap peluang. Mau itu MLM atau bukan, dia lebih nerima biasanya. Kalau orang nggak sukses biasanya cenderung negative thinking, dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Nah jangan sampai kepengaruh, justru kita yang pengaruhin mereka. Oke. Nah itu di one on one ya, macam-macam lah. Saya pernah di bis, ketemu orang, saya prospecting, terus di sini ya beli tiket VS. Ada berbagai macam cerita. Kalau one on one lebih fleksibel, kita bisa ngikutin dia, betul nggak? Kan cuman dia, yang ada cuman dia gitu. Nah, tapi bisnis Anda tidak akan pernah besar kalau Anda terus one on one, betul? Kita harus home meeting, menjaring lebih banyak gitu. Harus lebih banyak yang kita temuin, lebih banyak orang, lebih banyak potensi yang berhasil. Nah, di home meeting beberapa poin yang perlu saya tekankan adalah opening. Jadi gini Bapak Ibu, di home meeting Anda sebagai tuan rumah, Anda mungkin diminta bantuan upline Anda datang, Anda hargain dia sebagai orang yang Anda hormatin, edifikasinya jalan gitu. Dari awal Anda sediakan tempat duduk kalau bisa, dia yang dikasih minum, kalau perlu gelasnya dibedain yang lebih bagus buat dia, buat upline Anda. Ini kadang-kadang bercanda tapi serius, artinya gini, orang-orang yang Anda undang itu tahu bahwa upline Anda, presenternya itu orang yang penting. Jadi informasinya akan didengarkan. Karena saya sering diundang dulu home meeting, dia mengundang bos-bosnya. Jadi sikap dia sangat menghargai prospek-prospeknya. Oh iya Pak, silakan Pak, gitu, kasih minum segala macam. Sementara saya dibiarin berdiri sebagai presenter gitu. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi kan tuan rumahnya sendiri. Kalau misalnya presenter dalam mood yang baik, jadi begitu datang dihargain, rasanya enak gitu, presentasinya kan lebih bagus, betul? Tapi kalau datang ngeliat, wah gue dicuekin gini, parkirnya jauh, prospek-prospeknya disediain parkir, kita nggak disediain jauh gitu kan, nggak enak juga moodnya. Jadi presentasi juga nggak akan sebagus biasanya. Jadi Anda perlu perhatikan itu juga di home meeting, sikap Anda terhadap upline Anda, lewat perbuatan juga. Oke, nggak cuma ngomong edifikasi, menghargai nggak, tapi Anda perlu lihatkan. Nah terus di home meeting kita perlu memperhatikan opening. Opening simpel sebenarnya, nggak susah, mungkin cuma nggak sampai 1 menit, beberapa kalimat aja. Misalnya gini, oke, misalnya yang presentasi namanya Pak Reza misalnya. Ya Anda bisa bilang gini, oke, selamat malam Bapak Ibu, gitu. Seperti yang saya telah sebutkan bahwa malam ini kita akan dijelaskan satu peluang usaha yang sangat luar biasa prospeknya. Nah, saya beruntung sekali Pak, malam ini saya bisa mengundang Pak Reza. Beliau ini seorang pengusaha dan di luar usahanya beliau menjalankan bisnis ini. Ini orang ini udah sangat mengerti Pak. Pak Reza ini sangat mengerti tentang bisnis ini. Oke. Dan untuk kelanjutan acara yang punya alat komunikasi bisa di silent supaya tidak mengganggu yang lain. Gitu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, saya persilakan Pak Reza. Cuma simpel kan seperti itu. Tapi orang jadi tahu, oh Pak Reza ini yang ngertinya, presenternya dia gitu. Oke. Nah, kadang-kadang orang ngomong seperti itu aja gelagapan, betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak ngalamin? Suruh buka, bisa nggak? Bisa. Begitu udah ada prospeknya, iya Bapak Ibu, bingung ngomongnya udah gemeteran duluan. Gitu. Nah, kadang-kadang Anda perlu lihat orangnya. Kalau emang orangnya kelihatan kurang pede, ditulis aja Bapak Ibu. Ditulis di kertas, suruh baca, nggak apa-apa berdiri baca. Selamat malam Bapak Ibu, gini nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu. Gitu. Nah, kadang-kadang ada kejadian lucu kalau nggak diajarin. Saya pernah downline saya cerita, dia mau home meeting. Waktu dia mau home meeting, itu udah disediakan gitu ya. Begitu datang ke tempatnya, ternyata downline-nya itu nggak tahu, nggak baca starter pack dulu. Ada toples-toples makanan, kue-kue segala macam, pokoknya di mejanya itu full makanan. Terus prospeknya udah pada datang. Karena sudah terlanjur mau disingkirkan juga tanggung gitu. Akhirnya ya udahlah dimulai aja gitu. Dia bilang ya udah kita mulai gitu. Si downline saya tuh bilang ke tuan rumahnya, "Oke, dibuka aja." Ternyata tuan rumahnya bukain toplesnya, dibuka. Gitu. Ini kenyataan gitu. Bukan buka home meeting, buka toples malah gitu. Karena nggak diajarin bukanya seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang hal simpel seperti itu jadi lucu gitu. Tapi penting Anda mengajarkan dan belajar gimana cara buka home meeting. Oke, setelah itu Anda juga belajar nutupnya. Setelah home meeting selesai, ditutup. Tutupnya juga santai aja gitu. Misalnya gini, oke Bapak Ibu, Anda telah mendengar informasinya yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali kepada Pak Reza yang sudah meluangkan waktunya. Dan saya dulu awalnya juga kurang tertarik. Misalnya Anda emang awalnya kurang tertarik, tapi setelah saya datang ke OPP, saya melihat potensi bisnis ini. Jadi saya rekomendasi Bapak Ibu bisa datang ke OPP, misalnya seperti itu. Oke.
Nah di home meeting itu ntar kelihatan yang matanya lebih apa namanya, lebih bersinar ngelihat itu, badannya maju ke depan, lihat ini gimana sih, nanya macam-macam. Itu yang positif, itu yang kita follow up duluan. Oke, teknisnya seperti itu. Jadi konsultasikan lagi dengan apply Anda seperti apa. Saya nggak bisa ngomong panjang, tapi yang pasti perlu follow up juga. Tapi ada juga yang langsung join setelah home meeting. Oke, nah itu home meeting ya. Nah setelah home meeting, setelah saat misalnya mulai jam 7, jam setengah 9, jam 8 setengah 9 setelah selesai, kita bisa mengusir secara halus. Artinya gini, kadang-kadang kita nggak perlu lama-lama home meetingnya. Karena pertama, supaya orang lihat bahwa bisnis ini sederhana, bahwa bisnis ini tidak memakan banyak waktu, 1,5 jam 2 jam cukup gitu. Kalau memang dia mau bertanya macam-macam ya nggak masalah. Tapi kalau dia udah kelihatan gelisah mau pulang, kan kelihatan ya gelagat orangnya, ya dipersilahkan gitu. Artinya, oke Pak, acara udah selesai. Kalau memang ada keperluan lain atau mau istirahat, bisa silakan pulang, nggak apa-apa gitu. Jadi orang ngelihat, oh home meeting kalau jalanin di sini, saya nggak perlu repot-repot, cuma 1,5 jam 2 jam cukup. Gitu. Itu masuk ke pikirannya dia. Oke. Nah, terus juga kalau prospeknya sudah pulang semua, itu berguna untuk review. Oke, review. Jadi presentasinya, entah presentasinya kita, saya sendiri, atau presentasi downline Anda, di review gitu. Tadi orangnya seperti ini, tadi saya ngomong kayaknya kurang gini, segala macam. Tadi kamu bagusnya kalau tambah gini, di review gitu. Tapi sebelum review, yang pertama Anda lakukan adalah Anda encourage. Oke. Saya pernah ketemu downline saya gini, dia ngeliat downline-nya presentasi. Setelah selesai, prospeknya pulang, dia ketawa, wah kenapa parah, hancur banget presentasi lu, kacau, wah katanya gitu. Saya bilang, dibilang gitu, downline-nya tambah, waduh saya udah usaha, dibilang kacau, dibilang parah, nanti dia nggak mau presentasi lagi kan gitu. Jadi sejelek apapun, mau dia ngomongnya salah segala macam, begitu, wah selamat Pak, bagus banget, Anda semangat sekali. Jadi selamatin dulu Bapak Ibu, supaya dia ngerasa, wah gila selamat nih, saya udah berhasil presentasi. Gitu dong, selamatin dulu, hargain dulu usahanya, walaupun sejelek apapun presentasinya, hargain dulu. Gitu. Nah baru setelah itu ngomong, Pak selamat Pak gini. Nah presentasinya akan lebih bagus Pak kalau ditambahin ini baru masuk reviewnya. Gitu. Kan pakai skill people juga. Downline juga manusia kan, nggak bisa digituin gitu. Jadi pakai skill people juga. Oke, di review seperti itu. Dan selalu encourage untuk presentasi lebih banyak. Artinya bikin grup Anda merasa pengen presentasi lagi. Gitu. Oke. Dan kita juga, jangan cuma grup Anda ya, kitanya enggak. Oke. Nah yang penting kembali ke awal, 95% itu di impian. Yang tadi saya omongkan itu teknis semua. Dan home meeting Anda sebagus apapun, kalau Anda home meeting cuma seminggu sekali, gak akan ada efeknya. One on one Anda sejago apapun, kalau Anda cuma sedikit, gak ada efeknya Bapak Ibu. Jadi makanya unicorn menghargai kerja keras. Ada circle planner, ada god planner, dihargain oleh unicorn. Oke. Saya ngitung-ngitung waktu saya join, begitu saya mutusin aktif, presentasi saya nggak pernah kurang dari 50 tiap bulan sampai 2 tahun pertama. Saya hitung-hitung seperti itu, segitu terus. Oke. Jadi artinya gini Bapak Ibu, Anda perlu tahu bahwa di bisnis ini kita dapetin sesuatu yang mahal, betul nggak? Pak Heru bilang kebebasan uang, waktu, pikiran. Itu 3 kebebasan yang sangat mahal. Pengusaha di luar sulit untuk dapatkan itu, apalagi seorang karyawan akan sulit dapetin itu. Oke. Kita memperjuangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya suka ketawa yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Bisnis ini kalau kita tahu hasilnya sangat luar biasa, kenapa kita nggak mau bekerja luar biasa juga? Oke. Setiap kali kita presentasi, kira-kira makin semangat makin down? Pasti makin semangat, pasti. Kenapa? Karena setiap kita presentasi kita ngomongin soal impian. Betul? Kita ngomongin BMW, bintang 8. Anda bintang 5 pun, Anda ngomongin bintang 6, kan Anda pengen. Anda ngomong sendiri, ini bintang 6 segini, bintang 7 segini. Dalam hati itu pengen maju juga. Dan ngomongin BMW, itu ngomongin impian-impian kita Bapak Ibu. Semakin kita banyak presentasi, semakin semangat. Jadi kalau kita down, banyakin aja presentasi. Nah kalau Anda presentasinya banyak, Anda ngomongin soal impian Anda nggak mungkin down. Oke. Ada nggak down Anda pernah bilang, waduh Pak saya down Pak, kenapa? Habis bulan ini saya 50 kali presentasi, saya down nih. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Kalau down nggak pernah presentasi biasanya. Oke. Jadi kalau Anda down presentasi aja, nanti juga nggak down gitu. Saya biasanya seperti itu gitu. Oke. Nah kembali tadi omongan saya di awal, dreams. Setiap orang punya dreams. Setiap orang kalau ditawarin BMW puluhan juta passive income pasti mau. Nggak pernah ada yang nolak. Oke.
tapi nggak semua yang mau bayar harganya. Itu kenapa pemenang di panggung itu sedikit. Oke, kenapa? Karena nggak semua orang mau bayar harganya. Oke, saya sering sekali ketemu grup yang modelnya seperti itu. Kalau kita dream sharing ditanyain soal impiannya, nangis-nangis, buka dream booknya, nangis-nangis sampai ingusnya keluar, pokoknya nangis-nangis Bapak Ibu. Oh, pokoknya gue mesti dapat BMW gue, wah segala macam nangis-nangis. Besoknya OPP udah nggak datang lagi. Oke, jadi banyak yang dreamnya tidak sesuai dengan actionnya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi dreamnya besar, tapi actionnya nggak mau gitu, berkorbannya nggak mau. Kalau nangis-nangis soal impian semua orang juga bisa. Tinggal pikirin aja hal-hal yang kita pengen segala macam nangis-nangis. Nah, apakah Anda cuma itu di dream book Anda atau Anda yakin itu bisa tercapai? Gitu. Oke, seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang di sini kita bekerja untuk kebebasan waktu, kebebasan uang, financial freedom, time freedom, dan mind freedom, kebebasan pikiran. Oke, makanya saya bilang di sini kita tuh bukan bekerja keras. Saya selalu tanamin ke diri saya, ini bukan bekerja keras. Di sini tuh berjuang, Bapak Ibu. Kalau bekerja keras, orang kerja di kantor bekerja keras. Seorang dokter juga bekerja keras. Tukang beca, bekerja keras juga. Makanya betisnya gede-gede. Bekerja keras kan, gitu. Mereka semua bekerja keras. Tapi mereka ujungnya nggak seperti kita, gitu. Makanya saya selalu sebut diri saya itu saya berjuang untuk kebebasan itu. Gitu. Bukan cuma bekerja keras. Oke, karena semua orang sebenarnya bekerja keras. Nah, yang pasti di bis ini fisiknya kita capek nggak sebenarnya? Fisik, secara fisik. Saya bilang sih nggak terlalu fisiknya. Fisik nggak terlalu capek. Lebih capek tukang batu, kuli dan lain-lain. Lebih capek daripada kita. Serius, gitu. Secara fisik kita nggak capek, tapi mental kita yang capek kadang-kadang. Ditolak berturut-turut. Nah, Anda yang hadir ke sini coba saya tanya, siapa yang 15 kali presentasi gak pernah ditolak? Kalau ada, yang pertama Anda mesti bersyukur pada Tuhan. Kalau ada 15 kali presentasi gak pernah ditolak. Atau yang kedua saya tahu, Anda presentasi 15 kali ke orang yang sama, ke adik Anda atau ke siapa gitu, supaya masuk ke sini gitu. Pasti pernah ditolak. Dan ditolak tuh gak enak, semua juga tahu. Ditolak gak enak. Ada yang kontra sama kita, gak enak. Makanya perlu mental toughness. Penolakan itu hal yang pasti Anda lewatin. Pak Luis bilang, saya tidak pernah takut gagal, karena saya tahu saya pasti gagal. Jadi nggak pernah takut gagal, seperti itu. Anda perlu mental toughness. Saya dulu di geologi di ITB, itu teman-teman saya tampangnya ya begitulah, gondrong, serem-serem segala macam. Kalau ketemu orang diliatin, apa lo lihat-lihat gitu. Padahal kan yang lihat-lihat belum tentu ngeliatin ngapain. Mungkin dia ngeliat, wih ini ganteng-ganteng banget gitu, misalnya gitu kan. Maksudnya gini, banyak teman-teman saya awal menjalankan bis ini, mereka orang-orang yang tukang berantem dan segala macam. Badannya keker, kuat gitu. Tapi jalankan bis 1 bulan, hasilnya kurang maksimal. Aduh, susah gue nggak bisa. Dan segala macam. Di sininya nggak ada Bapak Ibu. Jadi badannya Rembo, hatinya Rinto gitu. Mereka saya tahu Bapak Ibu. Itu tadi yang saya jelaskan soal presentasi saya, itu yang berhasil. Yang gagal juga banyak. Anda pernah nggak presentasi dibilang, ini 40 juta, hidup kita berubah nggak? Ya tergantung, gitu. Pernah nggak bisa kayak gitu? Saya juga pernah Bapak Ibu. Enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Kalau Pak Heru bilang jab, uppercut, wah segala macam gitu kan. Tapi ya kan nggak bisa seperti itu. Makanya yang capek itu di sini sebenarnya. Oke, yang capek itu di sini. Pernah nggak ketemu orang yang bilang gini? Saya sih pengen sukses, tapi saya pengen bikin MLM sendiri. Saya nggak mau ikut perusahaan orang lain, gitu. Ada nggak yang bilang seperti itu? Ada kan? Padahal rumahnya di gang, ngekos, gitu kan? Ada kan? Gitu. Nah, kadang-kadang ketemu orang-orang yang gitulah, yang makhluk-makhluk aneh seperti itu ya. Terus kadang-kadang gini Bapak Ibu, yang penting saya selalu belajar dari Pak Luis soal PD-nya. Kalau kita PD, orang lain juga kepengaruh. Misalnya gini, Anda mau presentasi, sebelum Anda presentasi orangnya udah bilang, ini MLM ya? Gitu. Kan biasanya iya beda sih tapi ya gitu misalnya gitu jawabannya. Kalau saya sekarang gitu, ini MLM ya? Oh iya, kenapa emang? Bagus banget ini gitu. Orang bingung, kok tambah semangat dia, kenapa ya gitu. Jadi oke. Jadi intinya di sini yang penting pede. Karena gini, sehebat-hebatnya orang itu, saya selalu mikir gini, kalau ketemu orang yang sangat kaya, sekaya-kayanya dia pasti lebih kaya misteri daripada dia. Gitu, saya mikirnya gitu aja. Wah, saya di belakang saya ada Mr. Lee gitu. Kemarin waktu terima reward,
Itu kan ada Mr. Lee pakai jam ya, itu jamnya berlian semua. Katanya di atas 3 miliar harganya jamnya. 5,5 miliar ada yang konfirmasi. Yang jual jamnya Pak ya. Oh. Itu berlian semua Bapak Ibu. Kebayang nggak? Dia bisa beli jam seperti itu. Jadi saya selalu nggak takut kalau ketemu yang sekaya apapun, karena di belakang saya ada Mr. Lee. Anggapnya gitu aja. Ya belakang saya ada gede kan, Mr. Lee kan gede gitu. Oke. Jadi mental toughness-nya. Bahwa kita di sini fisik sih nggak capek Bapak Ibu, sama sekali nggak capek. Anda nggak keringetan, nggak berdarah, nggak sampai segala macam. Ya keringetan kali ya kalau naik motor kepanasan. Makanya cepet-cepet dapat BMW gitu. Nggak capek. Tapi yang pasti kalau kita menang itu nikmat sekali. Nah, di bisnis ini kita berjuang. Ingat itu aja Bapak Ibu. Saya pernah baca di satu komik judulnya Asura. Itu komik soal berantem. Itu komik itu bercerita tentang satu orang yang dia alirannya namanya aliran Enme, itu 1000 tahun tidak terkalahkan. Jadi setiap orang yang dilahirkan dan meneruskan aliran itu harus bertarung dan nggak pernah terkalahkan. Gitu. Oke. Nah dia bertarung kemana-mana Bapak Ibu. Dia orang Jepang, dia ke Brasil. Yang paling jago di sana ditantang, menang. Terus ke mana lagi? Yang paling jago ditantang, menang. Ada perguruan, disamperin. Siapa yang paling jago? Berantem, menang. Di mana-mana dia berjuang untuk alirannya itu. Oke. Nah, sampai suatu saat dia ikut pertandingan kelas berat, tinju kelas berat di Amerika. Dia ngelihat ada satu orang yang hebat sekali dan dia ingin menantang orang itu. Begitu datang ke sana kan badannya kecil. Orang Jepang digambarinnya kecil, orang Amerika gede-gede gitu ya. Hitam-hitam gitu. Nah, ini orang Jepang yang kecil. Nggak dikasih, mana bisa lawan ini segala macam. Tapi dia akhirnya mencari terus pelatih yang membuat dia bisa naik ke ring tinju. Oke, akhirnya dia ketemu seorang pelatih. Pelatih itu dibilang akhirnya setelah negosiasi panjang, akhirnya mau, oke lah, saya bantu kamu untuk naik ke ring tinju. Nah si Pedinya, namanya tuh Pedi itu bilang, oke, ajarkan saya gimana tinju. Wah, pelatihnya bilang, kamu tuh nggak perlu diajarin apa-apa. Kamu tuh udah hebat kemana-mana. Kamu cuma perlu ingat satu hal. Di sini, begitu kamu jatuh, atau kamu dipukul, atau kamu jatuh atau gimana, kamu perlu ingat 2 kata, stand and fight. Seperti itu aja, stand and fight. Oh cuma diajarin gitu, oke, stand and fight. Akhirnya dia bertarung satu pertandingan, dia menang mudah, bertarung lumayan susah, bertarung dia jatuh, dia ingat satu kata, stand and fight. Bapak Ibu, stand and fight. Nah, akhirnya dia ketemu lawan-lawan yang lumayan berat, berapa kali hampir KO, tapi dia selalu ingat di pikirannya, itu aja, stand and fight. Berdiri, hajar lagi. Oke, berdiri, jalan lagi. Sampai akhirnya dia ketemu sama lawannya yang memang diincar itu. Lawan yang diincar, dan si lawannya itu bermain curang Bapak Ibu. Jadi kakinya diinjek, pakai sikut segala macam, karena hometownnya di Amerika, kandangnya, jadi wasitnya cuek aja gitu, dicurangin gitu cuek. Akhirnya dia sampai berdarah segala macam dan hampir pingsan, tapi dia selalu ingat satu kata, stand and fight. Gitu. Dia berdiri lagi, dia bertarung lagi. Oke? Sampai akhirnya di akhir cerita, di akhir komik itu dia menang. Dia menang melawan lawannya itu. Oke. Nah, saya cuma mengambil itunya, poinnya bahwa dia tidak pernah menyerah. Bukan saya mau bertarung kemana-mana, bukan Bapak Ibu. Tapi poinnya itu, bahwa di bisnis ini mungkin ada saat-saat yang kita lagi turun gitu loh. Udah sama keluarga ada masalah, IP kita jelek dimarahin, atau lagi sibuk-sibuknya di kantor, terus orangnya nggak ada yang mau jalan. Grup yang KOPP sedikit, kadang-kadang seperti itu. Atau presentasi ditolak terus. Anda perlu ingat itu aja, stand and fight. Jangan pernah Anda tidak berdiri lagi. Kalau Pak Rizky bilang bangkit 1 kali lebih daripada Anda jatuh. Bahkan kalau bisa bangkit 5 kali lebih daripada Anda jatuh Bapak Ibu. Oke. Nah, Anda perlu tahu apa yang Anda kejar di bisnis ini. Dari awal saya menjalankan bisnis ini, saya yakin saya bisa dapat BMW. Tapi BMW bukan impian terbesar saya. Sama sekali bukan impian terbesar saya. Tapi kemarin Bapak Ibu, waktu saya naik ke panggung, waktu saya ngelihat dari panggung ratusan ribu orang, itu merinding Bapak Ibu. Merinding, benar-benar merinding melihat, wah TNC ternyata sebesar ini. Benar, itu ternyata besar sekali. Dan waktu saya masuk ke stadion itu, kan pakai selempang gitu, ibu dan ayah saya tuh di situ, ada di sana, kan banyak yang mau foto. Bahkan ibu bapak saya tuh sampai, oh itu tuh anak saya. Muka-muka itu yang selalu dibilang, muka tatapan bangga dari orang tua, yang gak bisa dibayar sama uang. Oke. Saya bilang tadi, saya dulu pernah diskors dari kampus. Saya di SMA kerjaannya
sering kelahi, sering berantem lah. Kalau ngomongin soal berantem, saya mau ditonjok kayak gimana, saya nggak pernah nangis Bapak Ibu, sama sekali nggak pernah nangis. Tapi kalau ngomongin soal dream, ngomongin soal orang tua, itu masuk ke sini. Nah itu yang perlu Anda cari Bapak Ibu. Kenapa Anda harus menang di sini? Kenapa Anda harus bisa mengalahkan semua ego Anda, mengantongi ego Anda? Itu nggak perlu. Kenapa Anda harus menang? Oke. Ketika melihat Anda di panggung, anak Anda atau orang tua Anda, tatapan mereka itu nggak bisa dibayar sama uang Bapak Ibu. Jadi ingat satu kata, begitu Anda jatuh, jangan menyerah, dan ingat dua kata, stand and fight. Selamat malam.